application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang lucu dan menarik di tahun politik lah sebut saja. Ya, biasanya orang kalau dengar kata politik, aduh aku males dah dengerin berita soal politik, jengah, kotor. Enggak, ini lucu gitu, lucu banget. Nah, makanya dengerin dulu ya. Jadi begini loh ya, kita sudah tahu ya belakangan ini blunder-blunder yang dilakukan oleh para buzzer dan kader PDIP itu sendiri yang menyerang Pak Jokowi, baik secara pribadi, istrinya, ya, anak-anaknya, menantunya kan diserang semua, ya. Misalnya apa? Kalau Pak Jokowi bilang yang suka cawe-cawe, yang suka seenaknya mempengaruhi MK gitu ya. Istrinya itu Ibu Iriana yang tidak akur sama mertuanya. Saya lucu ya, pernah ketemu teman saya yang percaya banget sama berita itu. Iya, temen gue bilang begitu. Iya, kalau temen lu bener gitu ya. Aduh, capek deh. Padahal udah saya kasih lihat foto-foto. Bukan, itu yang di samping itu adiknya. Udah capek deh ya kalau orang memang udah sebel gitu ya. Padahal dulu dia pemuja Pak Jokowi. Oke deh. Kemudian apa lagi? Kaisang ya. Padahal nggak ada urusannya ya sama Pilpres ini. Apa waktu itu kisah cintanya yang sebelumnya diumbar-umbar seakan-akan aib oleh Gunawan Muhammad. Saya ketemu satu orang, dia bilang kayak Gunawan Muhammad itu lebih suci aja gitu ya. Wah, lucu kan. Apalagi Bobi juga diserang, menantunya Pak Jokowi. Gibran paling banyak diserang. Misalnya salah ucap aja soal asam folat jadi asam sulfat terus dibicarakan, ya. Malah Prabowo ya agak jarang gitu sekarang diserang. Tapi abis ini kayaknya akan kembali lagi ke Pak Prabowo serangannya. Makanya nanti akan saya ulas ya. Benar nggak sih Pak Prabowo itu dalang dibalik kerusuhan Mei 98 dan juga tanda kutip apa gitu ya, waktu itu ada peristiwa yang mengerikan ya, kan katanya banyak wanita-wanita Tionghoa yang diperkosa dan orang percaya itu dalangnya Pak Prabowo gitu. Saya orang Tionghoa, saya nggak percaya. Kenapa? Nah, nanti saya bahas, jangan sekarang dulu ya. Nah, gara-gara itu elektabilitas Ganjar dan Pak Mahfud MD jeblok, terus turun, bahkan sekarang hampir tersalib oleh Anies dan Caimin. Oke, kalau karena itu, gitu maksud saya, kita lihatnya satu video pendek blunder Ganjar yang terakhir-akhir ini ya. Dia nyindir-nyindir lagi ya Pak Jokowi. Kita lihat. Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Siapa? Nama saya, udah. Udah. Siapa nama saya? Udah. Sekarang Iya sekarang. Masa besok? bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo. Ya udah. Terima kasih karena bisa jawab tadi. Sepedanya diambil. Udah. Mau diberi hadiah sepeda enggak? Anda lihat ya. Kan kita tahu Pak Jokowi sering bikin program bagi-bagi sepeda dengan hanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang simple
Itu cara dia mendekatkan diri dengan rakyat kecil. Tapi tadi kita di awal dengarkan ya Pak Ganjar bilang, jangan tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini kan dia nyindir Pak Jokowi ya. Padahal program bagi-bagi sepeda itu kan cara Pak Jokowi mendekatkan diri kepada rakyat. Jadi di sini semakin disindir dan dihina, semakin rakyat tahu siapa yang benar-benar tulus hatinya. Rasain deh ya. Oke, kita lihat lagi video pendek kedua ya. Ini juga menarik. Yuk kita dengarkan videonya. Yuk. Namun ternyata itu tidak menguntungkan elektabilitas. Maka kemudian pelan-pelan tim sukses mulai menyerang dengan isu-isu pelanggaran konstitusi, politik dinasti. Dan kemudian mulai menjadi semakin membabi buta dengan menyerang keluarga. Bu Iriana, Kaesang, Gibran sendiri, sampai ke almarhum Ibunda Pak Jokowi. Tapi ternyata serangan-serangan ini juga tidak membuat elektabilitas Ganjar Pranowo menjadi baik. Ya, Ganjar Pranowo sendiri secara eksplisit menyampaikan kritikannya, menyebut pembangunan selama 10 tahun tidak signifikan, kemudian menyebut bahwa nanti dialah yang akan menyelesaikan dan menyempurnakan. Dalam beberapa kesempatan dia juga seperti merendahkan atau menjatuhkan segala sesuatu yang pernah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Namun pada akhirnya setelah semua manuver-manuver itu tidak berbuah hasil yang baik, maka Ganjar Pranowo dan tim mulai menyusun strategi kembali menggunakan nama Jokowi sebagai cara untuk berjualan. Ya, dimulai dari pengakuan kembali tentang prestasi dan kerja keras Pak Jokowi. Kemudian yang terakhir, manuver kampanye di IKN dengan sebuah komitmen akan melanjutkan IKN. Ini sebuah manuver yang menggambarkan bahwa dengan cara apapun pada akhirnya nama Jokowi lah yang diharapkan mampu menaikkan elektabilitas Ganjar Pranowo. Karena bagaimanapun juga nama Jokowi sulit dilepaskan dari sekian rangkaian pembangunan dan karya-karya yang ada di Indonesia pada 10 tahun belakangan ini. Jadi tadi ibaratnya sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya akan jatuh juga. Sepintar-pintarnya Ganjar Pranowo bermanuver akan tetap menggunakan nama Jokowi juga. Semoga bermanfaat. Anda dengar ya tadi videonya? Sama seperti yang sudah saya bahas tadi. Awalnya Pak Ganjar sering nyerang ya, tadi kan yang terakhir mengenai sepeda gitu ya. Terakhir bilang soal IKN, nanti kita lihat lagi ya soal berita IKN, sekarang dia seperti dukung banget gitu ya. Padahal tadi di videonya sebelumnya dia nyindir bahwa pembangunan selama hampir 10 tahun ini tidak signifikan, nanti dia yang akan lanjutkan. Padahal Jawa Tengah aja masih berantakan gitu ya. Oke lah. Kita tinggalkan itu dulu, semua orang sudah tahu lah, netizen sekarang udah pada pinter-pinter. Kita lihat nih ada satu cuitan ya di partai sosmed, maksud saya dari partai sosmed di Twitter. Apa ini? Banteng arogan hampir tenggelam. Nah, di situ ada banteng yang hampir jatuh ya, tergelincir di air terjun. Sebelahnya itu Pak Masinton Pasaribu sepertinya ya. Dengan gagahnya. Wih. Siapa yang arogan nggak tahu ya. Nah ini si banteng nih yang hampir jatuh. Nah, tadi kita sudah lihat ya, kritikan-kritikan Ganjar dan kader-kader PDIP dan juga buzzer-buzzernya membuat elektabilitas Ganjar itu sendiri turun. Oleh karena itu, Puan bakal evaluasi narasi kritik Ganjar usai elektabilitasnya turun. Dievaluasi sekarang. Salah lo sering nyerang Jokowi, kira-kira mungkin gitu. Nah, padahal survei-survei terbaru elektabilitas Prabowo Gibran ada yang tembus 50% lebih. Nah, buzzernya Ganjar dan PDIP seperti Denny Siregar dan Guntur Romli kalau tidak salah, atau Guntur Romli aja ya, Denny Siregar sepertinya saya tidak lihat.
Dia bilang, oke deh, boleh yang namanya elektabilitas Prabowo Gibran menang terus di survei, tapi nanti pemilu yang menang Ganjar dan Mahfud. Oke deh, terserah lu coy ya. Tapi ini elektabilitas menurut sebuah survei sudah tembus 50% lebih. Saya ada datanya, tapi nanti aja deh ya, nggak usah sekarang. Nah, ini ada tweetan dari Teddy Gusnaidi. Seperti yang kita lihat tadi, Puan bilang akan mengevaluasi narasi Ganjar Mahfud yang terus menyerang Jokowi sehingga membuat elektabilitas mereka turun jauh. Saat ini mereka lagi mengubah narasi, ini narasi baru dari mereka, yaitu dari menyerang Jokowi jadi merangkul Jokowi. Ini kan lucu, dulu Jokowi dihina-hina, FX Rudy bilang, itu Ibu Iriana durhaka kira-kira gitu ya, sama mertuanya sendiri meninggal tidak dilayat dan segala macam. Itu kan bener-bener gitu ya. Masa istri Pak Jokowi diserang? Ini kan pilpres, bukan urusan Ibu Iriana. Wah, itu ibunya yang mau anaknya jadi cawapres. Saya mau tanya nih ya, manusiawi nggak kalau ada seorang ibu mau anaknya jadi cawapres? Bahkan jadi capres pun manusiawi, jangankan cawapres. Kok situ yang sewot gitu ya? Oke. Nah sekarang katanya mereka mendadak pro Jokowi. Itu bagian dari strategi yang baru ini ya. Ini jelas akal-akalan. Setuju saya, ini akal-akalan. Tidak tulus. Iyalah dulu nyindir, hina. Sekarang pro. Palsu katanya, dibuat-buat demi menaikkan elektabilitasnya. Rakyat sudah tahu. Oke? Nah, contoh nih. Arsyad ini salah satu juru bicara, ketua tim pemenangan kalau saya tidak salah juga ya. Kami percaya bahwa calon presiden yang bisa menjadi penerus bagi Pak Jokowi, ya itulah Mas Ganjar. Ya itulah yang kami percayai, kata Arsyad. Dia seakan-akan Pak Jokowi sekarang didukung, yang bisa meneruskan ya cuman Mas Ganjar. Maksudnya Pak Jokowi ini udah bagus, nah Pak Ganjar tinggal neruskan, kira-kira begitu ya. Nah kemudian Arsyad juga bilang Ganjar miliki latar belakang dan prinsip seperti Jokowi. Jadi Ganjar disamakan seperti Jokowi. Dulu padahal Ganjar hina-hina, nyindir gitu ya. Sekarang prinsip dan latar belakangnya sama. Bagaimana misalnya Ganjar seperti Jokowi, suka belusukan, terserah lu coy ya. Nah ini lucu ya. Di Kompas bilang Ganjar mengaku mulai didekati investor dan negara sahabat bicarakan IKN. Saya nggak tahu ya, bukan nuduh ya. Saya cuman berpikir kalau ada investor dan negara sahabat yang mau bicarakan IKN sekarang ini, ya ke Jokowi lah yang lagi jadi presiden sampai Oktober tahun depan. Iya kan? Nah, kenapa harus ke Ganjar yang belum tentu menang? Ya, saya nggak tahu ya, saya bukan nuduh ini bohong gitu ya. Tapi lucu aja dengar ceritanya. Jadi partai sosmed ini nyindir nih. Undangan katanya ya. Untuk teman-teman pendukung Jokowi yang tanda kutip terjebak karena terlalu cepat memutuskan dukungan ke Pak Ganjar, kami undang untuk bergabung kembali di pihak yang asli. Ada Jokowinya. Kalau yang di pihak Ganjar nggak ada Jokowinya. Lupakan perbedaan, mari bersatu. Peace, begitu maksudnya. Kemudian, partai sosmed mencuit lagi, daripada pura-pura dukung Jokowi, lebih baik bersatu lagi bersama kami di 02 yang asli. Ada Jokowinya. Sebab kita tidak butuh Presiden Jokowi KW. Yang kayak tadi, latar belakang Ganjar dan Presiden Jokowi mirip. Wah, suka belusukan. Oh, iya. Nah, ini contohnya lagi, Ganjar siap berkantor di IKN. Padahal dulu IKN dikritik. Sekarang siap berkantor, didekati investor. Mantap, mantap, mantap. Nah ini ada meme-nya lucu ya. Balik arah sekarang, pura-pura dukung Jokowi lagi. Wih, yuk balik arah. Pura-pura dukung Jokowi lagi. Kira-kira gitu. Ya, Ganjar siap berkantor di IKN. Mantap. Oke, kemudian Dede Budiarto juga mencuit di Twitter. Apa ini dia bilang? Ketika survei internal jeblok. Jadi mereka juga melakukan survei internal. Ini menurut Dede Budiarto ya. Ini ada dua cuitan dari Dedi Yefri Sitorus yang dia kutip. Kita lihat nih ya. Cuitan pertama pada tanggal 1 Desember 2003. Awal Desember ya. Apa dia bilang? Dia ini nyerang Jokowi.
Apa dia bilang? Kalau setelah mendengar pengakuan Agus Raharja, ex-ketua KPK, kalian belum juga bangun dan dari tidur dan terus puja-puji Jokowi. Jadi dia mau orang jangan puja-puji Jokowi. Dia bilang apa? Maka sejatinya kalian adalah zombie katanya. Secara fisik kalian hidup, tapi otak dan roh Anda telah mati. Bangun katanya. Jadi Anda jangan puja-puji Jokowi lagi. Itu dia katakan 1 Desember loh. Nah, seminggu kemudian Anda lihat tuh tanggal 8 Desember. 7 hari kemudian dia puji-puji Jokowi. Ini geli kan? Lucu, bukannya geli lagi. Dedi Yefri Sitorus lagi bilang apa? Pak Jokowi itu karakternya kerja cepat dan tidak suka birokrasi yang bertele-tele. Padahal tadi dia bilang jangan puja-puji. Sekarang dia puja-puji kan? Kerjanya cepat, tidak suka birokrasi yang bertele-tele. Sangat sering beliau bergerak atau kunjungan sesuai dengan kebutuhan. Setidaknya 2-3 hari sebelum ke daerah. Ya, itu kelebihan Jokowi yang hanya bisa diimbangi oleh Ganjar, bukan yang lain. Padahal seminggu yang lalu baru dia bilang jangan puja-puji Jokowi. Kalau Anda puja-puji Jokowi, Anda zombie, nggak punya otak gitu ya. Sekarang, dia juga nggak punya otak. Karena dianya kan puja-puji. Aduh, nggak ngerti saya. Sorry ya, ini menurut saya loh. Ini kan dalam waktu seminggu berubah gitu. Ya mungkin karena ditegur sama Ibu Puan ya. Maka dari itu netizen ini saya ambil 4 lah contoh ya. Udah dia serang nih Dedi Sitorus. Dia bilang apa? Dedi Sitorus menurut Mance Kota. Apa sih namanya ini Mance Kota? Oke deh. Dedi Sitorus ibarat bunglon berganti kelamin sesuai musim kawin. Wih. Kemudian Danohian bilang apa? Balik arah biar nggak disalip Anies ya, karena kan sekarang Anies lagi menyusul ini ya, bisa-bisa kesusul nih Ganjar Mahfud. Kemudian Cuan Baksit bilang apa? Nungguin kata-kata manis muji-muji Jokowi dari Denny Siregar. Denny Siregar kan basernya Ganjar dan PDIP kan, yang suka serang Jokowi juga. Jadi kita nantikan ya Denny Siregar akan berkata-kata yang manis nggak gitu ya? Karena sudah ada satu basernya Ganjar yang sudah agak tobat, Guntur Romli. Nanti kita lihat ya. Kemudian Kampungan Nora bilang apa? PDIP bingung, panik, takut kalah gini ya, sampai jungkir balik. Wah lucu nih. Oke, kemudian Rudy Valinka juga mencuit di Twitter. Nah ini kan sebelumnya ada isu bahwa kemana Ganjar kampanye diikuti sama Jokowi. Apa urusannya Jokowi ngikutin Ganjar kampanye? Ya, yang berkontestasi bukan Jokowi, yang berkontestasi lawannya Ganjar, Anies, dan Prabowo dari sisi capres. Apa berita sebelumnya bilang kemana Ganjar pergi diikuti Jokowi? Terbalik kalau menurut saya. Nah ini Rudy Valinka bilang apa? Kemarin baru tahu ada penyusup dari salah satu tim ses capres yang meminta jadwal kunjungan kerja presiden di istana. Ya nggak tahu siapa lah ya. Dari bocoran agenda ini, capres tersebut mendahului kunjungan presiden. Lalu buat hoax kalau presiden lah yang buntuti si capres. Ya udahlah kita tahu lah capres 03 ya. Usahanya boki samat katanya. Nah CNN bilang apa tuh? Istana bantah kunker kunjungan kerja maksudnya ya. Jokowi itu buntuti lokasi kampanye Ganjar. Buat apa buntutin Ganjar? Nah kemudian Rudy Valinka mencuit lagi. Setelah penyusup di istana mulai ketar-ketir karena modus membocorkan jadwal kunjungan kerja presiden ke tim ses paslon Uban ya Ganjar lah. Maka sekarang narasinya mulai agak lembutan. Ya sekarang mendukung jadinya gitu ya. Ya ketahuan deh. Ya kan? Nah ini yang tadi yang saya sudah bacakan. Kami percaya bahwa calon presiden yang bisa menjadi penerus bagi Pak Jokowi. Sekarang Pak Jokowi diangkat-angkat lagi. Ya Mas Ganjar. Wih. Nah ini nih. Basarnya Ganjar dan sekaligus PDIP yang sedikit mulai tobat kali ya. Muhammad Guntur Romli. Karena dia yang ngoceh dulu tuh bahwa kemana Ganjar pergi diikuti oleh Jokowi. Dia bilang apa? Dalam acara dialog di Kompas TV, saya menyampaikan bahwa Pak Jokowi mendatangi tempat-tempat setelah Mas Ganjar. Jadi Mas Ganjar datang dulu, baru Pak Jokowi. Ya karena bocor ya kan? Itu menurut Dede Valin kata dia.
Bukan untuk membuntuti. Wih, sekarang bilangnya bukan untuk bukan untuk membuntuti. Sebelumnya bilang ngikuti. Oke deh. Tapi merupakan bentuk dukungan kepada Mas Ganjar. Ini kan bisa-bisanya lo, ya kan? Ini juga bukan kebetulan, cuy. Memang Basar paling pintar ngomong lah ya. Bukan pula upaya bersih-bersih. Karena Pak Jokowi bukan kontestan pada Pilpres 2024. Yang dihadapi Ganjar adalah Anies dan Prabowo. Yang ada di kertas suara, betul. Apalagi Pak Jokowi hingga saat ini masih kader PDIP Perjuangan. Nah sekarang masih ngaku-ngaku kader PDIP Perjuangan. Padahal kemarin-kemarin bilang rezim Jokowi, walaupun nggak sebut eksplisit ya, seperti Orba. Nah sekarang bangga-banggain masih kader PDIP. Wah ini kan lucu ya, lucu, geli gitu ya. Dan program-program Pak Jokowi ada program-program PDI Perjuangan. Nah jadi kalau Ibu Mega bilang sekarang seperti Orba, artinya PDIP dong, programnya PDIP dong yang bikin jadi Orba, ya. Program-program Pak Jokowi yang Anda tuduh ini mempermainkan MK, itu program PDIP dong. Nah ini bahasanya kan begitu. Program-program Pak Jokowi adalah program-program PDI Perjuangan. Loh, kalau Anda selama ini nuduh Pak Jokowi ini berkong kali kong dengan MK untuk meloloskan Gibran, apakah itu juga program PDI Perjuangan? Makanya pinter dikit lah kalau komen gitu ya. Aduh, lanjut. Kemudian dari karakter kepemimpinan dan pelayanan hanya Ganjar yang mirip dengan Jokowi. Dari belusukan, tak henti-henti menyerap aspirasi masyarakat dan seterusnya. Iya belusukan sambil nyindirin Jokowi, nggak ada sepeda. Wih, waduh, mau tobat tapi ketahuan. Palsu, nggak tulus ya. Nah ini... Ya, Arsyad juga bilang, Jokowi kerap kunjung kerja di lokasi Ganjar kampanye. Bukan. Itu kunjungan kerjanya Jokowi dan sudah diatur berbulan-bulan. Jangan bilang Pak Jokowi juga kunjungan kerja di lokasi Ganjar kampanye. TPN anggap pertanda baik. Terserah lu lah coy. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti inilah ya, yang menurut saya, inilah kelucuan. Ya, dulu nyerang, dulu menghina, dulu merendahkan, dulu membuli, sekarang dipuji-puji lagi supaya dianggap Ganjar adalah masih bagian dari Jokowi. Padahal sebelumnya kan sudah dibilang, waduh, seperti ada kecurangan, ada intimidasi gitu ya. Nah, kalau Guntur Romli bilang program Jokowi adalah program PDI Perjuangan, berarti intimidasi yang sekarang ini dituduhkan bekerja sama dengan kepolisian programnya PDI Perjuangan. Mikir coy ya. Oke deh, itu saja dari saya karena ini lucu. Ntar kalau saya lanjutkan terus jadi ngelawak gitu ya. Itu saja, silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.